Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, serta rahmat rezeki dan rahmat dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, jumpa lagi dengan saya Syamsuddin Al-Hafiz di channel Ma'rifat As-Shawab. Pada kesempatan ini kita akan membahas asal mula kejadian Al-Quran. Kalau kita bicara tentang Al-Quran yang dipegang umat Islam sekarang ini, atau yang kita pegang sekarang ini, saya ingin mengatakan belum ada Al-Quran pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya perjelas. Kalau kita bicara tentang Al-Quran yang kita pegang sekarang ini, berarti pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada Al-Quran. Memang semua yang tertulis dalam Al-Quran itu adalah kalam-kalam Allah yang diterima oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu benar. Tapi bukan Al-Quran seperti sekarang ini langsung jadi turun dari langit. Tidak seperti itu. Dia bertahap melalui proses sangat panjang. Bertahap. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah, maka beliau menulis di dalam daun-daunan dan seterusnya. Semua ditulis pada daun-daunan. Dan pada saat itu, semua tidak ada titik komanya yang disebut gundul. Subhanallah. Saudara, di antara semua wahyu atau kalam-kalam Allah yang diterima Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis itu hanyalah bagian kecil, hanya sedikit, ibarat air setetes di lautan. Yang jadi masalah kita sekarang ini, terkadang ada orang tidak memahami masalah ini. Kalau tidak tertulis atau tidak ada dalilnya, langsung
dianggap sesat. Ini pandangan yang sangat sempit, pandangan yang sangat dangkal. Apakah kalam-kalam Allah itu hanya sebatas Al-Quran? Kan tidak. Kalam Allah itu sangat luas, sangat luas. Seandainya kalam Allah itu mau ditulis, maka lautan di laut sana tidak akan cukup sebagai tintanya, tidak cukup. Subhanallah. Nah, ketika Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka semua daun-daunan itu yang sudah terkumpul, tercecar di mana-mana, di bawah ranjang, di bawah kasur, semua dikumpulkan. Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka disebut masa Fatimah. Subhanallah. Tapi ada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Entah itu hilang atau memang disengaja dirahasiakan. Wallahu a'lam. Setelah semua terkumpul, lalu disalinlah Utsman dalam 4 buku. Disalin Utsman dalam 4 buku. Masih sangat murni, jelas, sama seperti aslinya yang diterima Nabi kita Muhammad SAW. Artinya belum ada titik, belum ada titik komanya. Lalu disebut Mazhab Utsmani. Empat kitab tadi ini udah disalin, maka dikirimlah ke kota-kota terbesar. Satu di Mekah, satu di Madinah, kemudian kalau nggak salah satu di Istanbul, dan satu lagi di Damaskus. Cuma sayang, 4 kitab ini dikirim ke kota-kota terbesar. 3 yang hilang, entah sengaja dihilangkan atau sengaja disembunyikan. Tinggal 1 kitab. Kitab yang 1 inilah disalin lagi orang, kemudian dikasih titik, dikasih koma, dan lain sebagainya, supaya mudah difahami, mudah ditafsirkan, dan mudah dibaca. Inilah yang kita pegang sekarang ini salinannya. Subhanallah. Itulah sebabnya saya katakan, kalau kita bicara masalah Al-Quran yang kita pegang sekarang ini, tidak ada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran itu disalin pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Demikian, saudara, semoga kita tidak jadi gagal faham, dan semoga kita menjadi orang yang cerdas. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.